Pemirsa, sejumlah kalangan epidemiolog menyayangkan pembukaan pusat perbelanjaan dan tempat wisata di saat masih tingginya kasus COVID-19 di ibu kota. Mengapa pembukaan tempat wisata pada tanggal 20 Juni disetujui dan bagaimana pengawasannya nanti? Saya akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Assalamualaikum. Mas Riza, waalaikumsalam. Apa pertimbangan utama membuka kembali sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta padahal kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih terus meningkat? Ya memang kalau bicara masih ada kasus, memang di masa transisi ini masih ada kasus. Itulah sebabnya setelah kita melewati masa PSBB 1, 2, dan 3, di PSBB keempat ini sekalipun ada pelonggaran, maka PSBB tetap berlaku. Artinya ketentuan di PSBB yang ada tetap kita berlakukan, cuma memang ada pelonggaran atau pelenturan atau fleksibilitas di beberapa titik, di beberapa unit dan beberapa bagian. Nah, untuk itu juga kami memang tidak menyebut masa ini sebagai masa new normal. Selain karena masa new normal, sebutan normal itu bisa menimbulkan persepsi bagi publik seolah-olah kita kembali normal, kami juga meyakini bahwa di masa PSBB transisi ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang belum aman, sehingga perlu ada perhatian lebih. Dan di masa PSBB transisi ini, kita tahu di masa ini ada pelonggaran, itu artinya ada potensi orang keluar lebih banyak, ada potensi interaksi, ada potensi bersentuhan dan lain-lain yang mengakibatkan ada potensi terjadinya penyebaran. Untuk itu di masa PSBB transisi ini kami selalu menyampaikan, satu, lebih baik tempat yang paling baik adalah di rumah. Kalau keluar dalam keadaan sehat tidak sakit, tapi menggunakan protokol COVID, yaitu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Sylvia, perlu juga kami sampaikan, di masa PSBB masa transisi ini kami membagi beberapa minggu dan di masa ini kami menyebutnya PSBB masa transisi di fase 1 bulan ini, yaitu minggu pertama, 2, dan 3. Untuk membuka unit kegiatan kami membuka bertahap. Yang pertama rumah ibadah, alhamdulillah kita bisa lalui dengan baik, kemudian perkantoran, area publik, dan mal, kemudian juga pasar, dan pada akhirnya hari tanggal 20 kita akan mulai membuka tempat-tempat rekreasi yang bersifat terbuka seperti Ancol, Dufan, kemudian kebun binatang. Tapi sekali lagi semua harus melalui proses protokol COVID yang ketat. Oke, Mas Riza, tadi kan Anda katakan sebetulnya ini masih belum aman karena di masa transisi pun masih ada penambahan kasus yang cukup signifikan. Kemudian Anda juga mengimbau sebaiknya masyarakat kalau tidak perlu-perlu amat di rumah saja. Jadi masih ada risiko yang harus diambil. Tetapi kenapa? Pertimbangannya apa? Kenapa ini tetap dibiarkan dibuka padahal tetap ada risiko tinggi di situ? Jadi memang kita ada tahapan membuka ya. Umpamanya sekolah belum berani kita membuka. Kalaupun nanti kita buka pada saatnya, katakanlah 1, 2, atau 3 bulan, atau mungkin setelah 6 bulan kita meyakini aman, itu pun ada tahapan. Mungkin kampus dulu, SMA dulu, SMP, baru nanti SD. Artinya ada tahapan, disesuaikan dengan intensitas warga. Nah begitu juga di tempat-tempat hiburan. Kami mulai membuka tempat hiburan yang ruang lingkupnya luas, besar, dan terbuka. Sehingga potensi terjadinya bersentuhan, jaga jaraknya bisa kita jaga. Nah untuk itulah kami memberanikan membuka tempat hiburan, tapi dengan kriteria tempat-tempat hiburan yang kami buka adalah tempat-tempat hiburan yang kita meyakini kita mampu mengatur dan mengendalikannya. Nah itulah sebabnya yang kami buka Ancol dan Ragunan diyakini betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan nantinya, Mas Riza? Ya tentu Ancol dan Ragunan itu tempatnya lebih luas. Jadi cara yang pertama adalah ketika membeli tiket supaya tidak terjadi kerumunan, antrian panjang dan sebagainya itu menggunakan online. Kemudian jumlahnya kami batasi tidak lebih dari 50%, bahkan 30% di tahap-tahap awal. Kemudian kami siapkan marka, tanda-tanda, wastafel,
petunjuk, dan lain sebagainya. Juga petugas kami hadirkan di situ, jadi masyarakat mendapatkan hiburan yang mungkin sudah hampir 3 bulan jenuh, tapi mudah-mudahan dalam kendali yang baik. Oke, bagaimana mekanisme pengendalian dan juga pengawasan nantinya dari pihak Pemprov DKI Jakarta kepada pengelola wisata? Kita akan lanjutkan perbincangan ini nanti, Mas Riza. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Mas Riza, berbagai aturan protokol kesehatan sudah dibuat bagi pengelola tempat wisata. Tetapi bagaimana memastikan aturan itu betul-betul dijalankan di lapangan secara konsisten? Yang pertama, kami sudah berlakukan pembatasan dan sosialisasikan pembelian tiket melalui online. Itu artinya kami bisa memastikan jumlah pembeli tidak akan melebihi dari yang telah kami putuskan. Maksimalnya itu 50%. Hanya melalui online saja ya, Mas Riza, wajib? Iya, tidak bisa beli di tempat. Jadi beli online, bahkan kami berlakukan di Ancol itu cuma 30%, tidak 50%. 30% itu kami mengantisipasi Mbak Zilvia, mungkin orang udah 3 bulan, anak-anak kan nggak bisa keluar di rumah, mungkin apalagi di masa-masa libur sekolah, nah itu ada potensi orang mau liburan semua, tapi sudah kami batasi dengan cara penjualan melalui online saja. Jadi datang nanti tinggal registrasi bisa masuk, sehingga jumlah sudah kita pastikan terbatas, yaitu 30 bahkan tidak 50. Yang kedua tidak akan ada antrian. Nah yang ketiga, tinggal kita memang sudah menyiapkan di sana wastafel dengan cuci tangan, kemudian petugas dan sosialisasi berbagai cara agar menggunakan masker, dan kita minta anak-anak kalau yang kecil agar dalam kendali orang tua. Jadi orang tua punya kewajiban untuk memastikan anaknya dalam kendali yang baik, melaksanakan protokol COVID. Kemudian sudah kami siapkan marka-marka atau tanda-tanda juga traffic law tentang pembatasan dengan arah jalan, arah bergerak, kemudian juga pembatasan 1 sampai 2 meter, kemudian nanti di tempat-tempat permainan dan sebagainya selain ada petugas kami pastikan setelah selesai kemudian dibersihkan. Nanti secara berkala tidak hanya dibersihkan tapi juga dilakukan disinfektan. Jadi prinsipnya kami memahami dan mengerti bahwa potensi penyebaran tetap ada, tapi kami memberi kesempatan dengan pelonggaran dengan pelaksanaan protokol COVID yang ketat. Oke, langkah mitigasi atau tindakan apa yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta jika terbukti ada kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan? Sebagaimana yang sudah sampaikan Pak Gubernur berkali-kali, kami akan mengambil tindakan yang tegas. Jadi ini masalahnya adalah masalah yang penting ya. Bagi kami tidak ada pilihan, tindakan yang paling baik adalah tindakan yang tegas dan diberlakukan sedini mungkin dan secepat mungkin. Umpamanya kami kemarin terjadi ada satu pasar, langsung kami tutup. Gitu. Jadi tidak ada pilihan. Karena kesehatan dan perlindungan bagi seluruh warga adalah segalanya bagi kita semua. Jadi nanti apabila ada tempat hiburan dimanapun, kalau ditemukan ada masalah, tentu pilihannya tidak lain adalah kami akan menutup. Begitu juga terjadi di pasar, nanti kalau ada mal kami akan tutup. Jangankan pasar, ada mal sekalipun kita akan tutup. Apakah satu blok, apakah satu lantai, mungkin satu mal besar itu kami akan tutup. Nah itu sudah kami sosialisasikan. Tidak hanya kami tutup, bahkan akan kami cabut izinnya sebagai konsekuensi bagi yang melanggar. Jadi pengelola, Mbak Sylvia, justru lebih berhati-hati daripada pengunjung. Justru yang kami ingatkan dan kami terus sosialisasikan adalah warga atau masyarakat itu sendiri. Karena menurut survei dan data, keberhasilan kita menyudahi PSBB ini 80% ditentukan oleh perilaku, sikap, kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan seluruh warga. Untuk itu kami terima kasih sama Metro TV yang setiap saat, setiap hari membantu mensosialisasikan, memberikan pencerahan kepada seluruh warga di Republik ini agar patuh dan taat pada protokol COVID. Oke, terakhir Mas Riza, Gubernur kan sebelumnya mengatakan bahwa Jakarta punya yang namanya rem darurat ya, emergency brake. Tapi biasanya kalau kita mengerem itu sebelum terjadi kecelakaan, kita rem. Nah, bagaimana memastikan bahwa jangan sampai rem darurat ini dipakai ketika sudah terjadi, klasternya sudah terjadi? Ya setuju ya, jadi rem ini jangan sampai kita gunakan ya. Jadi pilihan penggunaan rem itu adalah pilihan yang terakhir. Apa yang kami lakukan selama ini, kami terus meningkatkan daripada sosialisasi di berbagai cara. Termasuk
kami terima kasih pada banyak pengelola mal di Jakarta, itu rata-rata Mbak Sylvia sudah touchless. Jadi selipnya, wastafelnya, tempat buang sampahnya tanpa sentuhan semua. Bahkan di banyak mall sekarang sudah disiapkan QR code gitu ya. Jadi sudah bisa mengukur berapa jumlah pengunjung ke mall, berapa yang hadir di setiap toko, bahkan kita bisa melihat pergerakan orang per orang. Begitu juga di banyak tempat hiburan kita minta seluruh pengelola agar meningkatkan kapasitas preventifnya, pencegahannya. Itu yang kami mintakan agar preventif pencegahan dilakukan dengan berbagai cara. Baik, terima kasih Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta atas penjelasan Anda di Prime News hari ini.